terlebih dahulu ya. Alfon, Ardika, Linda, Ragil, Antik. Hari ini kita akan merancang ya yang lebih dari kemarin. Kalau kemarin masih kita menggunakan basisnya kabel topologinya ya. Nanti kita akan diarahkan menggunakan atau merancang desain yang basisnya nirkabel. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran, ada yang sudah mengerti belum tentang apa sih nirkabel itu? Iya, Le, apa nirkabel? Nirkabel adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan sebuah koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Ya, betul ya. Applause buat Maggie ya. Oke, jadi intinya nirkabel itu adalah suatu cara untuk menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya dalam topologi jaringan tanpa menggunakan kabel. Jadi komunikasinya hanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Terus kemudian kita akan ke materinya terlebih dahulu sebelum kita nanti melakukan instalasi di paket tracer. Oke, linknya silahkan diklik. Kita akan tambah seperti ini. Jaringan nirkabel. Tadi ya, ini seperti ini. Sudah dibuka semua, sudah diakses semua. Jaringan nirkabel itu adalah jaringan di mana cara mengomunikasikan perangkat satu dengan yang lainnya itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Contohnya apa saja gelombang elektromagnetik? Itu bisa berupa infrared ya. Terus kemudian apa? Bluetooth itu ya, itu contoh-contohnya bila kita menggunakan jaringan nirkabel. Terus untuk desainnya atau untuk analoginya seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Ya, garis besarnya itu seperti ini. Misalnya di sini ada gateway atau saluran internet toh, terus kemudian masuk ke sekolah kita misalnya menggunakan modem. Dari modem nanti akan dipecah gelombang elektromagnetiknya menggunakan perangkat yang namanya access point. Nah, setelah dari access point nanti akan dibagi ke perangkat yang lain, tapi tidak seperti kabel. Kalau jaringan kabel itu jangkauannya lebih pendek karena dia hanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Bagaimana untuk memperluasnya? Ya kita tambah peralatan tambahan, yaitu repeater untuk memperkuat sinyalnya sehingga penggunanya bisa menggunakan dengan jarak yang jauh. Di sini jenis-jenis jaringan nirkabel ini ada yang pakai nirkabel garis LAN dan kemudian ada yang jaringan Wi-Fi. Terus kemudian selain itu dari perangkat yang digunakan di sini untuk jenis jaringan nirkabel itu ada dua, yaitu dari ad-hoc dan infrastruktur. Ya toh, ada yang menggunakan AP, ada yang tidak. Nih keunggulannya satu, tidak perlu kabel. Dua, dapat dipakai di berbagai perangkat elektronik. Jadi sifatnya dia lebih mudah. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Ya, ada penjelasan sedikit, bisa dilihat di videonya. Apakah kalian memikirkan mengapa dan bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan orang yang mungkin jaraknya jauh bahkan di dunia? Tanpa disadari, pada saat kita menelpon teman, kita berusaha melakukan komunikasi suara atau flex, dan tanpa kita sadari juga, kita menggunakan komunikasi berbasis jaringan wireless. Jaringan dibagi menjadi dua, yaitu kabel dan nirkabel atau yang disebut juga wireless. Wireless adalah melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Dan pada saat kita berkomunikasi juga, kita memanfaatkan sinyal, yaitu ada sinyal analog dan sinyal digital. Wireless dibagi menjadi beberapa area. Yang pertama yang weekend, batas personal area network. Jangkauannya sangatlah kecil, hanya 100 meter saja, dengan menggunakan alat berbasis Bluetooth. WPN dapat terdiri dari perangkat pribadi seperti handphone, notebook, printer, dan lain-lain. Kedua, WLAN, Wireless Local Area Network. Jaringan wireless ini mempunyai cakupan gedung atau indoor, walau sekarang banyak yang menggunakannya untuk luar ruangan yang mencapai cakupan 2 km. WLAN menggunakan perangkat NIC yang merupakan Wi-Fi card agar dapat menghubungkan access point. WMAN, Wireless Metropolitan Area Network.
Cakupan jaringan ini antar kota, yaitu yang menghubungkan antara Wila dan Wila. Terakhir, WIWAN, Wireless Wide Area Network. Akses yang diberikan oleh jaringan ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran datanya dapat diakses secara luas, merata, dan fleksibel. Jaringan ini dihubungkan menggunakan kabel. Sekianlah penjelasan tentang dasar jaringan wireless. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada, Bu Eni yang tanya ya. Oke, dari hasil Bu Eni tadi menjelaskan apa yang kalian bisa simpulkan tentang jaringan nirkabel. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, apa Hadin? Jaringan nirkabel adalah suatu teknologi jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media untuk menciptakan koneksi antar perangkat. Oke, benar. Applause buat teman kalian ya yang sudah menjawab. Hari ini kalian akan saya ajak untuk membuat desain dari jaringan nirkabel yang ada di labmu ini. Di LKPD yang Bu Eni kirimkan gambarnya, silakan nanti didesain. Ya, didesain sesuai dengan gambar yang ada di situ. Sudah Bu Eni bagi di LKPD-nya, ada kelompok 1 sampai 5 gambarnya apa ya? Perangkatnya dipakai apa saja, begitu juga untuk kelompok 2. Silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 2 sampai 3 anak. Sudah ditentukan peralatannya apa saja? Sudah? Ya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semua? Oke, silakan PC-nya untuk di-shutdown. Tadi dari hasil presentasi kalian waktu Bu Eni pilih ya, ini dari 10 kelompok itu sudah berhasil semua. Jadi proyeknya sudah selesai semua, kalian sudah berhasil untuk melakukan instalasi jaringan nirkabel pada paket tracer. Silakan kalian buka link quizisnya. Sudah siap semua perangkatnya? Oke, silakan join. Mail, memimpin. Yuk, yang lainnya. Yuk. Andika memimpin. Jadi pertama Andika, terakhir sama Ismail. Oke, sudah selesai ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan nirkabel. Untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup ya. Semoga pembelajaran hari ini akan membawa manfaat untuk kalian, untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan salah satu untuk memimpin doanya. Siap. Doa baik. Doa selesai. Oke, kita safety komitmen dulu. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Kapsa tidak jago. Yos. Terima kasih. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.